Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Silahkan. Siapa yang memimpin doa? Silahkan Yohan. Duduk sehat. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Coba sebelum belajar cek kebersihannya dulu. Lihat di kolong mejanya. Bersih. Oke. Ya, terima kasih kalau bersih. Bumi absen dulu ya. Alisha. Amira. Sekarang kalian berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menciptakan rasa nasionalisme kita. Indonesia tanah airku, harum pada namaku, bila aku berdiri dari pandu ibuku. Bumi akan mengulang pelajaran sebelumnya. Ada berapa negara yang telah menjajah bangsa Indonesia? 6 negara, betul sekali. Bisa disebutkan? Ya. Coba, 1. Negara mana yang terakhir menjajah bangsa Indonesia? Ya. Tujuan Jepang datang ke Indonesia untuk apa sih? Untuk mencari dan menjajah bangsa Indonesia. Belanda datang ke Indonesia pada tahun berapa? Ya. 1602 sampai 1942. Tujuan Jepang menjajah bangsa Indonesia untuk apa? Saya, Bu. Silakan Ratu. Berniat baik membantu kemerdekaan Indonesia, lama-kelamaan Jepang menunjukkan sikap diktator dan kejam. Iya. Sekarang ada tujuan pembelajaran. Hari ini yang kalian harus ketahui. Yang pertama, setelah menyimak materi melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan rangkaian kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya dengan benar. 2. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dengan benar. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan peran-peran tokoh dalam perjuangan kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengaitkan gambar yang diberikan guru dengan cara mempertahankan kemerdekaan dengan benar. Nah, ini ada berapa? 4 tujuan pembelajaran hari ini yang kalian harus capai. Paham? Ini punya pertanyaan pematik sebelum masuk materi. Perbedaan ketika sebelum merdeka dan sesudah merdeka? Yo, jawab. Oh iya, silahkan Habibi. Sebelum dikuasai oleh negara lain. Sebelum merdeka ya, negara dikuasai oleh negara lain. Sesudah merdeka perbedaannya apa? Ada yang tahu? Oh, boleh, Yosep. Merdeka memiliki kedaulatan politik penuh. Ya, betul. Sekarang soal nomor 2. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana caranya? Oh iya, boleh, Erdi. 1. Menyewa dan mufakat. 2. Saling menghargai. 3. Saling toleransi. 4. Saling menghormati. 5. Memakai produk-produk dalam negeri. Memakai produk dalam negeri salah satu contoh cinta tanah air. Ada yang tahu lagi bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Siapa lagi yang bisa jawab? Oh iya, silakan. Kelompok berapa? 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan, menuju Indonesia negara maju. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ya, sekarang pertanyaan ketiga. Siapakah, pasti tahu jawaban semua nih. Siapakah presiden pertama Indonesia? Benar, Soekarno? Benar. Nah, ini 3 pertanyaan pematik sebelum materi. Yuk, biar kita lebih semangat. Bumi minta berdiri. Hai. Tepuk semangat.
Sekali lagi, tepuk semangat. Silakan duduk kembali anak-anakku. Sekarang Bumi tampilkan gambar. Amati ya gambar di depan ini, silakan. Apa yang ada pertanyaan nih? Apa yang kalian lihat dari gambar ini apa, yo? Ya, upacara pengibaran bendera merah putih. Tujuannya untuk menciptakan rasa nasionalisme ya. Soal kedua, apa sih tujuan dari gambar tersebut? Ya, boleh untuk mengenang jasa para pahlawan. Pinter. Sekarang Bumi tanya, upacara tidak sekolah kami? Upacara. Sekarang buka halaman 22. Halaman 22, mana bukunya ada kelompok? Sudah dibaca? Ya, silahkan dibaca. Baca dulu. Udah bacanya? Udah. Sekarang sudah membaca. Kita simak video pertama pembelajaran ya. Silahkan alat tulisnya disiapkan. Nanti dicatat hal-hal yang pentingnya. Nah, kita akan membahas bab 2, cerita tentang rakyat Indonesia. Topik C, kemerdekaan dan... Sebelum proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, ada beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang pertama adalah berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Bom atom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, sudah kalian simak? Coba sekarang Bumi bertanya. Pada tanggal berapa Jepang menyerah pada Sekutu? 15 Agustus, benar. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Siapa yang bisa menyimpulkan? Video 1? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Jepang menyerahkan secara kepada Sekutu dan Tanjung Sultan Karno dan Muhatta di rumah Sengklok ke rumah Samana Maida dijemput oleh Ahmad Subarjo dan memastikan teks naskah proklamasi diketik oleh Sanusi Malik Ya. dan bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Iya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan video pembelajaran 1? Bumi tanya. Ahmad Subarjo menjemput Bung Hatta dan Bung Karno dibawa kemana? Ke Rengklas Deng. Rengklas Dengklok ada di mana? Jawa Barat. Siapa yang mendorong Bung Hatta dan Bung Karno untuk menandatangani teks proklamasi? Iya, pinter. Ahmad Subar. Bisa dipahami video 1? Bumi kita lanjut ya. Video pembelajaran ke-2. Nanti simak dan catat. Tentang cara mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka, kita tetap harus tahu cara-cara mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Simak ya dengan cara-caranya nih. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, seperti melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti ke museum, mempelajari sejarah bangsa Indonesia, mempelajari dan melestarikan budaya dan kesenian, serta membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Tanya, ada siap? Siap ya. Tadi cara-cara mempertahankan kemerdekaan. Ada yang udah paham? Bumi tanya, caranya sebagai apa? Siapa yang bisa? Ya, yang menyimpulkan video 1, video 2. Iya, terus? Udah? Cukup. Ada lagi yang bisa menyimpulkan video pembelajaran 2, Habibah? Menumbuhkan rasa nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan, menjadikan Indonesia negara maju. Ya, siapa lagi? Kelompok berapa? Ya, Bu. Oh ya, silakan Amira. Melaksanakan upacara, menumbuhkan rasa nasionalisme, datang pemilihan.
Iya, datang ke museum, upacara bendera putih, ya. Itu salah satu cara-cara mempertahankan bangsa Indonesia. Ada yang lain? Ya, siapa? Silva? Perjuangan fisik bersenjata dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin. Iya, paham? Itu video dua. Ada pertanyaan? Video 1 dan video 2? Paham? Kalau tidak ada yang nanya, Bumi yang nanya nih. Siap? Ya. Coba. Kalau misalkan datang tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, itu cara-cara apa? Cara-cara mempertahankan kemerdekaan atau bukan? Iya, cara-cara apa? Mempertahankan kemerdekaan. Datang ke museum, ya kan? Toleransi, apalagi? Meningkatkan nasionalisme, saling apa? Saling menghargai, apalagi? Saling menghormati, bisa. Itu cara-cara mempertahankan kemerdekaan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kan kita udah dibentuk nih. Ada kelompok 1, mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Ngacung. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok di kelas kita. Bumia akan tampilkan gambar lagi, kalian amati lagi ya. Nah, ada gambar nih, tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, siapa? Ayo, IR Soekarno. Gambar kedua. Gambar ketiga, Ahmad Subarjo, betul. Keempat, pinter. Gambar kelima, ini adalah tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan yang kalian harus tahu. Paham? Nah, ini Bumi jabarkan nih. Nah, coba dibaca. Gambar pertama siapa nih? Nah, coba. Beliau menyusun teks proklamasi. Terus? Ya, terus? Terus? Nah, ini gambar Ian Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan tugas-tugasnya. Kita lanjut gambar ketiga. Nih, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo tadi tugasnya apa? Ya. Ini Ahmad Subarjo salah satu tokoh dari golongan tua. Gambar keempat, Laksamana Tadasi. Siapa? Gambar terakhir. Bisa dimengerti belum? Kak, sekarang kita baca teks proklamasi. Silahkan kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Biar lebih semangat lagi, Bumia punya lagu Profil Pancasila, kalian ikutin ya.
sekarang saatnya berdiskusi. Bumia akan menyiapkan LKPD untuk kalian. Pertama-tama silahkan siapkan alat-alatnya seperti lem, gunting. Siapkan dulu mana lemnya. Kita akan bahas dulu langkah-langkah menyelesaikan LKPD-nya. Di dalam amplop sini sudah ada soal atau LKPD. Ada yang menggambar warna, tokoh-tokoh, dan ada yang memasang puzzle. Jadi satu kelompok ada dua puzzle. Dan dua lagi mendeskripsikannya tentang gambar. Jadi dibantu dulu temannya dalam memasang puzzle. Bisa dimengerti belum langkah-langkahnya? Paham? Pensil gambarnya udah disiapin kan, ada dalamnya. Bumia nggak tahu nih mana kelompok mana yang mewarnai. Pensil gambarnya udah siap? Lemnya sudah? Nah, nanti puzzle 1 ditempel puzzle 1, jangan sampai tertukar. Paham? Puzzle 2 tentang tokoh, silahkan ditempel. Untuk deskripsi dua siswa lagi, Bumia minta di kertas lembar. Paham? Bisa dimengerti? Kalau bisa Bumia bagikan. Paham? Oke, Bumia bagikan. Puzzle 1, puzzle 2 jangan tertukar nanti ininya dulu. Nih di dalam amplop ada yang mewarnai, ada yang puzzle. Nanti dibuka. Kelompok 1 ya. Dua amplop masing-masing. Ini kelompok 2 ya. Jangan dulu dibuka, belum ada perintah dari Bumia. Ini buat deskripsi, jangan lupa. Kasih nama kelompoknya dan nama-nama siswanya. Yang satunya pakai kertas aja. Ya. Silahkan tulis nama kelompoknya dulu. Jangan dibuka dulu amplopnya. Ini buat deskripsi, jangan lupa. Buat deskripsi, ini buat deskripsi. Siapa tugas mendeskripsikannya siapa? Yang mewarnai siapa? Yang memasang puzzle siapa? Paham? Ada pertanyaan untuk LKPD ini? Kalau tidak ada, Bumia hitungan 3, nanti buka amplopnya ya. 1, 2, 3. Buka amplopnya. Bumia akan membimbing. Kalau yang mau bertanya tentang LKPD, ada yang mau bertanya? Merasa kesulitan tidak? Kelompok puzzle yang masang tokoh siapa aja, coba ngacung. Yang puzzle ya, 1 yang tokoh puzzle. Ada berapa kelompok tokoh puzzle? 1, 2, 3. Yang mewarnai 1, 2, iya. Bumia nilai kekompakannya, kerapihannya, dan saat persentase. Kelompok 3. Ada kesulitan? Tidak. Dibantu temannya. Kalau udah deskripsikan. Bumia nilai ya. Kelompok 4. Ada kesulitan? Tidak. Bisa ya? Bumia nilai ya. Kerapihannya. Udah dan rapi puzzle-nya? Kelompok berapa? Sudah rapi, Bu. Ya. Kelompok 5 sudah duluan ya. Yang duluan kelompok mana? 5. Bumia kasih nilai poinnya 50 dulu ya. 1 ya. Kelompok berapa? Ya kan? 4. Yang ketiga ya, nanti buat permainan. Kelompok 3 udah? Udah, Silva? Kelompok 2? Nah, udah kelar semua? Kalau udah kelar, siap-siap kita akan mempresentasikan setiap kelompoknya. Mau minta kelompok yang duluan dulu nih.
Yang sudah kelar, kelompok 5 nanti maju dan presentasi. Ya. Ada satu. Ada gambar kelompok 5, ada salah satu toko kue yang menjual beraneka rasa kue. Datanglah beberapa orang siswa yang ingin membeli beraneka rasa kue. Setelah mereka selesai membeli kue, mereka pulang ke rumah. Ada pertanyaan? Tidak? Sekarang deskripsi puzzle 2. Gambar pemilik. Maka pemilik dan mengatakan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai menuju naskah proklamasi melayar dan menggunakan dari tulisan tangan Soekarno. Bisa dimengerti dari kelompok 5? Bisa. Kalau bisa, silahkan tutup, Kak. Ucapkan salam dulu. Demikian dari saya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kelompok 1 Fatmawati akan menyampaikan presentasi. Panel 1 tentang gotong royong di mana kampung yang sedang membersihkan lingkungan dengan bersama-sama agar cepat selesai. Selain itu, lingkungan menjadi bersih dan indah dan tidak ada sampah karena gotong royong mencerminkan bangsa Indonesia. Ya. Panel 2 Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya yaitu Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni merupakan salah satu seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi didatangi oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dari kelompok akan menyampaikan pesan satu. Karya seni khas Indonesia yang terbuat dari kain yang dilukis dengan cantik dan cairan lilin malam. Hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Puzzle 2. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Dialah yang menjadi presiden pertama Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Dari kelompok 3 dari Kartini akan menyampaikan presentase. Puzzle 1. Gambar tentang siswa-siswi yang meraih juara. Pada gambar kelompok 3 menunjukkan siswa-siswi yang berprestasi, di mana ada 3 juara yang meraih juara 3 tersebut. Puzzle 2. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Beliau dikenal sebagai orang yang menjahit bendera pusaka sang merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Kelompok 2 Kasihmura akan menyampaikan presentasi. Puzzle 1. Siswa-siswi sedang memilih sebuah kelas sedang cara kopi. Puzzle. Puzzle 2. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 70 tahun. Beliau termasuk salah satu pengusung proses teks proklamasi dan ikut
yang bernama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau dari waktu presiden bersama Indonesia. Bisa dimengerti tadi Fazal? Nah, Fazal tadi mengaitkan juga dengan materi tadi tokoh-tokoh penting dalam kemerdekaan. Serius amat, coba tepuk the best. Kumpulin dulu ya. Kumpulin dulu per kelompoknya. Sekarang Bu Mia akan mengevaluasi tiap-tiap kelompoknya. Semua sudah bagus. Kerja kelompoknya juga sudah bagus. Sudah Bu Mia nilai. Kalian sudah persentase. Ya, paham? Sekarang Bu Mia ada permainan. Cara permainannya nanti tiap kelompok dipinta satu orang untuk maju. Kelompok ini maju nggak apa-apa. Mana? Kelompok 5 ada pertanyaan di sini. Silakan klik satu angka aja yang mana. Yuk, silakan. Ayo. Sini dulu, maju dulu. Maju. Nih, silakan klik ada. Nah, soal bacanya jawab yuk. Naskah proklamasi atau resmi yaitu namanya yang apa? Ya, bisa jawab. Nilainya 50. Nah, silakan duduk. Bumi akan menyimpulkan materi hari ini, di mana ada beberapa peristiwa Rengas Dengklok yang dijemput itu Muhammad Hatta dan Bung Karno. Yang menjemputnya siapa? Ahmad Subarjo. Ada Jepang menyerah persekutu pada tanggal 15. Selang 3 hari dari pemboman di Hiroshima dan Nagasaki. Menyimpulkan ya materi hari ini. Ada, silakan diisi masing-masing ya. Silakan diisi evaluasinya. Kita refleksikan ya. Udah semua ini? Udah. Oke, sudah? Satu lagi, tunggu ya. Kita refleksikan hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Berarti Bu Mia kasih mood yang senang. Soal kedua atau pertanyaan refleksi kedua. Apakah kalian menemukan kesulitan? Ya. Benar tidak? Benar. Apa yang masih belum kalian pahami? Ada yang belum pahami dari materi ini? Ya. Benar. Ya. Apa yang kalian sukai dalam kegiatan hari ini? Saat apa? Saat bekerja kelompok. Pinter. Bu Mia akan menyampaikan materi yang akan datang ya. Di pertemuan berikutnya kalian harus ketahui tentang bab 3 topik A, yaitu pelisir keliling dunia. Yang harus kalian ketahui yaitu ada 6 benua. Kan siapa yang mimpin doa sebelum pulang? Yohan? Iya. duduk siap. Siap, Ibu. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk hari ini tetap semangat, silahkan pulang, hati-hati di jalan. Semangat! Semangat!